Kemudian kalau tidak berurutan, misalkan diketahui UP dan UKI, maka beda itu dia sama dengan suku ke P dikurangi dengan suku ke Q dibagi dengan P min Q. Nah, ini jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika, di mana pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan barisan dan deret aritmatika. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah terkait dengan barisan aritmatika. Jadi, apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika sendiri itu adalah suatu barisan yang suku-sukunya itu diperoleh dengan cara menambahkan suatu konstanta pada suku sebelumnya. Jadi misalkan gini, misalkan kita memiliki suatu barisan bilangan ganjil. Kalau kita perhatikan, barisan bilangan ganjil itu adalah 1, 3, ganjil positif ya, 5, kemudian 7, 9, dan seterusnya. Nah, apakah ini dinamakan dengan barisan aritmatika? Iya. Kenapa iya? Karena kalau kita perhatikan, suku selanjutnya itu adalah ditambah dengan 2 terus gitu ya. Ini ditambah dengan 2, ditambah dengan 2, ditambah dengan 2, ditambah dengan 2. Maka kalau bedanya itu sama, maka dia dinamakan dengan barisan aritmatika. Nah, lantas bagaimana cara kita menentukan suku ke N pada barisan aritmatika atau menentukan UN? Nah, misalkan di sini kita memiliki suku pertama pada barisan aritmatika itu sebagai A, maka suku keduanya itu adalah A ditambah dengan B gitu ya. Maka kalau suku ketiga gimana? Suku ketiganya berarti kan suku kedua, yaitu A ditambah dengan B ditambah dengan B lagi, sehingga menjadi A plus 2B. Berarti kalau U4, A plus berapa? U4 berarti A plus 3B. Sehingga kalau kita disuruh menentukan suku ke N atau UN, kalau kita perhatikan di sini ketika U3 di sini menjadi 2B, ketika U4 di sini menjadi 3B. Berarti kalau UN berarti menjadi A plus N min 1 dikalikan dengan B. Nah, ini adalah cara menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan suku ke N pada barisan aritmatika, kita juga harus bisa menentukan beda pada barisan aritmatika. Nah, untuk menentukan beda, jadi yang kedua ini suku ke N pada barisan aritmatika ya. Yang kedua itu menentukan beda. Nah, kalau kita perhatikan beda itu, dia adalah selisih dari setiap suku yang berurutan. Kalau kita perhatikan di contoh di sini, di contoh bilangan asli, 2 itu adalah selisih dari 3 dikurangi dengan 1, atau 5 dikurangi dengan 3, atau 7 dikurangi dengan 5. Ya. Maka ketika suku pada barisan aritmatika itu berurutan ya. Jadi beda itu nanti ada 2 macam. Ada ketika sukunya itu berurutan. Terus yang kedua ada ketika sukunya itu tidak berurutan. Tidak urut. Nah, sekarang untuk berurutan terlebih dahulu. Maka untuk berurutan terlebih dahulu, beda itu diperoleh dengan cara UN, suku ke N, dikurangi dengan suku ke N min 1. Ya. Jadi kalau diketahui suku ketiga, berarti suku ketiga dikurangi dengan suku kedua. Kemudian kalau tidak berurutan, misalkan diketahui UP dan UKI, maka beda itu dia sama dengan suku ke P dikurangi dengan suku ke Q dibagi dengan P min Q. Nah, ini jika
sukunya itu tidak berurutan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, bahwa pada barisan aritmatika bisa juga ditanyakannya itu adalah suku tengah, ya. Jadi misalkan diketahui ada barisan aritmatika, berapa nilai dari suku tengahnya? Nah, ini ada formulanya. Untuk suku tengah sendiri ini didefinisikan dengan UT gitu ya. UT gitu ya. Nah, sekarang kita ambilkan terlebih dahulu suatu kasus gitu ya. Misalkan gini, kita memiliki suatu suku yaitu U1, kemudian U2, kemudian U3 gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan U1 itu, U1 kan dia sama dengan A nih, ya. Kemudian U2 itu kan dia sama dengan A ditambah dengan B, gitu ya. Kemudian kalau U3 itu adalah A ditambah dengan 2B. Nah, kalau U1, U2, dan U3, suku tengahnya siapa? Suku tengahnya itu adalah U2. Sedangkan di sini U2-nya itu adalah A plus B. Maka untuk menentukan U2, nilai dari U2, itu sebetulnya bisa kita cari dengan cara setengah dari U1 ditambah dengan U3. Di mana kita buktikan ya, setengah, di sini U1-nya itu adalah A, kemudian U3-nya adalah A plus 2B. Nah, sehingga kalau ini kita sederhanakan, U2-nya itu menjadi A plus B, ya. Maka untuk menentukan suku tengah gitu ya, jika di sini barisannya itu terdiri dari suku-sukunya berjumlah banyaknya ya, banyaknya ganjil, itu bisa kita cari dengan cara UT. Jadi kita dapat simpulkan UT, suku tengah, itu dia sama dengan setengah gitu ya, dari suku pertama. Suku pertama itu adalah A atau bisa juga U1, A gitu ya. Kemudian ditambah dengan UN gitu ya. Dimana UN ini adalah suku terakhirnya. Kalau di sini suku terakhirnya dia adalah 3. Kemudian, terus bagaimana cara kita mengetahui suku tengahnya itu adalah suku keberapa gitu ya. Tadi kan udah mengetahui untuk menentukan suku tengahnya bisa dengan cara UT sama dengan setengah dari suku pertama ditambah dengan UN gitu ya. Nah, untuk mengetahui T-nya itu berapa, jadi T itu diperoleh dengan cara T. T itu berarti menunjukkan suku ke-nya gitu ya. Itu dia sama dengan 1 gitu ya. 1 ditambah dengan N dibagi dengan 2 gitu ya. Nah, ini untuk menentukan T-nya itu keberapa. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah terkait dengan sisipan gitu ya. Sisipan pada barisan aritmatika. Nah, bagaimana cara kita menentukan sisipan pada barisan aritmatika dan apa pengaruh sisipan sendiri terhadap barisan aritmatika? Nah, sebetulnya pengaruh sisipan terhadap barisan aritmatika itu hanya berpengaruh terhadap UN-nya dan juga bedanya gitu ya. Nah, langsung saja sebetulnya untuk menentukan beda baru setelah suatu barisan aritmatika itu disisipkan ya. Misalkan gini deh. Kita akan ilustrasikan dulu. Misalkan ada barisan aritmatika U1, kemudian U2, kemudian U3, kemudian U4 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian di setiap suku ini disisipkan ya, disisipkan 5 suku di sini. Jadi di sini ini dan ini disisipkan 5 suku. Sukunya itu misalkan A1, A2, A3,
A4, dan juga A5 ya. Nah, maka apa yang terjadi? Maka ketika di setiap selang antara suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat disisipkan 5 suku, maka akan terjadi perbedaan beda dengan barisan aritmatika yang tadi, yang kita namai adalah beda baru atau B aksen. Nah, cara menentukan B aksen sendiri itu bisa dicari dengan cara B pada barisan aritmatika yang lama dibagi dengan gitu ya, K plus 1 gitu ya. Jadi K ini apa? K ini adalah banyaknya sisipannya. Jadi ini K, ini adalah banyaknya sisipannya. Banyak sisipan. Misalkan sisipannya disisipi 5, berarti K ini ya tinggal diganti dengan 5. Nah, itu adalah pembahasan kita pada barisan aritmatika terkait dengan bagaimana menentukan UN, beda, suku tengah, dan juga sisipan. Nah, kemudian untuk lebih memahami terkait dengan barisan aritmatika, silakan di sini ada 5 kasus yang dapat diselesaikan. Jadi, di sini ada 5 kasus, kemudian materi yang tadi telah dijelaskan dan belum diberikan contohnya, itu bisa coba diimplementasikan terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar dan terima kasih.